JP Morgan borong BBRI. Sinyal beli nggak nih? Kita bahas nanti ya. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintrago Sekuritas. Dan IHSG hari ini melemah 0,2%, tutup di 6865.19. Seperti yang dibahas kemarin sih ya, masih ada peluang melemah. Emang IHSG-nya hari ini melemah, meskipun tadi sempat naik sampai ke 6916.67, tapi ya tutupan melemah 0,2%. Cenderung terbatas sebenarnya sih pergerakannya. Jadi ya anggap aja di range 6815 sampai 6971 ya. Breakout mana nih? Breakout 6971 berarti ada peluang ke atas 7000 dikit. Mudah-mudahan bisa ke 7000-an lah ya nyolek. Tapi kalau ternyata tembus ke bawah 6815, ya ini OTW 6600 sih. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tetap stay safe aja. Strategi-strategi exitnya diterapkan juga buat yang lagi trading. Stop loss, trailing stop, take profitnya itu ya. Yang penting jangan lupa jualan kalau udah cuan, karena jualan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau beli tok nggak dijual juga cuannya nggak dinikmati dong. Oke, sekarang kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu lah ya. Karena tadi pagi itu waktu kita live trading keras kasih cuan. Tadi belinya masih di bawah tuh 280-an. 280 apa 290 ya. Tadi belinya itu 280. Nah, kalau misalnya masih simpan barang, masih punya barang, trailing stopnya paling enggak pasang di 300 lah ya, biar enggak sia-sia. Paling enggak kan udah ngantongin 20 perak gitu maksudnya. Kan lumayan nih, hari ini tutup di 314 buat yang masih punya barang ya. Buat yang udah jualan, udah TP ya besok Senin maksudnya itu kita lihat lagi, masih bisa dimasukin ke dalam watchlist untuk copet-copet atau fast trade gitu ya. Dan happy cuan buat yang udah jualan. Yang berikutnya BDKR. Nah, BDKR tutupan di 174. Tadi dibelinya waktu masih di sekitaran 160 sekian lah. Ya. Terus ya buat yang udah jualan maksud saya, happy cuan. Buat yang belum, mudah-mudahan lancar ke 180. Ini ada scanning triangle, target teoritisnya di sekitar 180. Mudah-mudahan besok Senin masih bisa ke situ. Dan kalau kita zoom out dikit, ini ada area-area yang berpotensi direspon jadi area resisten, yaitu di sekitar 192. Mudah-mudahan sih bisa ke 200 ya. Tapi paling enggak yang masih mau hold, amankan dulu posisinya, pasang trailing stop dan sejenisnya, setidaknya itu di 167 itu oke, boleh. 167, 166 ini outside bar ya. Kalau kita lihat strukturnya sih 166 ya, buat pasang trailing stop, karena pullback terakhir ini di intraday-nya di 167. Gitulah kurang lebih. Kemudian kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama ABMM ya. Terakhir strategi yang ada itu belinya ngantri di 2940 sorry. Harusnya sih udah punya barang. Buat yang udah punya barang simpen dulu aja, nggak masalah. Selama nggak turun ke bawah 2770, apalagi tutup di bawah itu, ya masih aman disimpan. Buat yang belum punya barang, manfaatin atau masih antri di situ dulu, boleh lah ya. Kemudian target TP 1 masih ada di 3300, masih lumayan jauh di situ. Kedua ada Doit, strateginya ngantri di 366 yang udah ada di list rekomendasi kemarin. Belum disamperin karena low hari ini baru nyampe 370 dan tutup di 372 hari ini ya. Jadi saya masih pilih ngantri paling enggak 366 atau boleh bagi 2, 366 dan 346. Stop loss di bawah 328 tuh ya. Itu dulu sih. Area beli dan stop lossnya dulu. Kalau target TP1 ada di 450. Mudah-mudahan disamperin dulu lah ya. Terus yang berikutnya ada ESA. Dapat barang kalau ini. Kemarin strateginya ngantri
beli di 585 sekarang tutup 575, stop lossnya di bawah 540, jadi ya di hold dulu. Oke lah, ini masih bisa disimpan, mudah-mudahan membal di minggu depan ya, mudah-mudahan minggu depan hijau. Kemudian berikutnya ada Astra. Nah, Astra masih aman nih, disimpan hijau hari ini, menguat 1,1%. Buat yang udah punya barang dari lama, nggak apa-apa sih. Udah punya barang dari lama maupun baru juga sama. Selama nggak turun dan tutup di bawah 4290 ini masih aman simpan. Mudah-mudahan lancar ke 5.000-an lagi. Kalau kita mau lebih realistis lagi, target kalau untuk trading gitu ya, 4850, 4900-an itu targetnya dulu. Targetnya di situ dulu maksudnya. Kemudian berikutnya ada Medco. Ini juga kemarin dapat barang, hari ini melemah 1,2%, tadi sempat turun sampai ke 12.30, tapi tutupannya agak naik dikit ke 12.45. Jadi buat yang udah punya barang, simpen dulu nggak masalah. Buat yang belum, besok mau beli boleh. Nah, kalau baru beli besok nih, meskipun yang udah dapat barang kemarin sih nggak apa-apa ya. Maksudnya adalah strateginya kalau misalnya Mina pengen beli, boleh stop lossnya di bawah 1165, di 1160 berarti. Jadi buat yang kemarin udah punya barang juga stop lossnya di bawah 1165 juga nggak apa-apa, di 1160 juga nggak apa-apa, selama itu masih bisa diterima ya, karena agak jauh. Atau dibagi dua di 1210 dan 1160 stop lossnya itu juga boleh itu ya. Kemudian targetnya saya masih incar di sekitar 1400 lah, 1390-an, 1400. Mudah-mudahan bisa ke 1540 lagi tuh, 1500 lagi. Kemudian next ada Samudra. Hijau lagi ternyata hari ini ya, menguat 3,3%. Saya tungguin di 292, 290 malah nggak disamperin. Kalau misalnya udah punya barang, mau di hold dulu boleh. Mau TP-TP dulu besok Senin juga nggak apa-apa. Misalnya ya nge-swing pendek-pendek dulu gitu nggak masalah. Bagi yang masih mau hold, stop loss yang ideal sih yang enak ya di bawah 278 ya. Tapi kasih pengaman di 304 atau sampai 300 lah, itu oke sebenarnya, karena kalau sampai ke 300 lagi ini ada peluang ngetes 292, 290 soalnya. Jadi bisa diantriin di area beli yang lebih bawah, maksudnya itu. Atau mau buy break 322 itu sih saya sih skenario keduanya itu ya. Kalau naik ke atas 322 dibeli boleh. Stop lossnya nggak perlu di bawah 278, cukup di sini berarti di 294. Itu juga agak lebar, tapi ya dari price actionnya gitu sih ya. Mudah-mudahan sih nggak pakai drama terlalu lama lah. Mau naik ya naik, mau turun ya udah turun gitu kan, biar nggak terlalu lama nunggunya. Kemudian berikutnya ada ULTJ. Ini masih aman disimpan buat yang udah punya barang. Buat yang belum punya, antri di 1305 atau 1310 boleh. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1270, dan target TP1 ada di 1390. Itu mudah-mudahan sih bisa ke target TP2 yang ada di 1465 ya. Ya, itu selama nggak ke bawah 1270 masih aman. Jadi buat yang udah punya barang, simpan dulu nggak apa-apa. Next, HRTA tutupan melemah dikit sih, 0,8% di 595 tutupannya. Hold dulu lah ya. Ini stop lossnya langsung dipasang sekarang boleh di 545. Jadi kalau turun ke bawah 550 berarti dia kan strukturnya awalnya uptrend nih. Kalau ke bawah 550 berarti dia turun, ambil inducement dan ada peluang turun lebih dalam, entah itu ke 500 bulat atau ke bawahnya ke 474 misalnya ya. Jadi bisa ditungguin di area ini nih, 500 bulat atau 474 buat kalau misalnya turun terus kemudian kena cut loss, nggak perlu terlalu FOMO langsung dibeli-beli gitu, sabar dulu, tungguin di agak bawah gitu ya, baru stop lossnya di bawah 446. Nah kalau turun tutup di bawah 446 itu baru ada perubahan struktur di eksternalnya dan ada peluang turun lebih dalam gitu. Next ada Pegeo. Pegeo merah ternyata hari ini melemah 2,4%, tutup di 1405. Meskipun masih higher low sih candlenya ya.
Jadi buat yang udah punya barang, simpan dulu, aman, masih nggak apa-apa. Selama nggak ke bawah 1260 aja. Karena kalau ke bawah 1260 ya ini inducementnya diambil, diambil ya. Turun ke bawah pullback terakhir sebagai inducement, berarti ada peluang turun lebih dalam. Ada peluang ke 1100 atau lebih bawah. Jadi ya stop lossnya boleh langsung dipasang di 1255 atau 1250. Gitu ya. Mudah-mudahan sih ini minggu depan bisa setidaknya ke 1500. Next ada, nah ini nih Bank Rakyat nih. Bank Rakyat ini ada berita si JP Morgan belinya berapa ya? Angkanya mana nih? Nah ini dia, 117,42 juta saham. Oke. Kok ada komanya sih? Nah, beli 100 jutaan saham, 117 juta saham. Itu buat kita yang retail trader juga bisa jadi sinyal beli atau enggak. Opini pribadi saya akan lihat respon marketnya aja sih. Lihat dari sisi teknikalnya. Oke, bisa kita pakai sebagai satu bahan baku sinyal positif lah ya. Kalau asing mulai beli atau mulai nyicil si satu saham tertentu. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita lihat teknikalnya aja biar nggak terlalu lama kalau misalnya kita floating, karena nafasnya jelas jauh beda. Kita retail, mereka institusi, nafasnya jauh lebih panjang mereka ya. Kita mau nahan nafas panjang-panjang, nafas kayak mereka juga saya ragu bisa tahan. Jadi saya harap bisa jadi investor atau trader yang lebih bijak gitulah. Kita lihat dari sisi teknikalnya sekarang supaya enak kita bisa lihat respon marketnya. Pertama, struktur marketnya udah nggak downtrend dia, karena sering kita bahas ya ini si Bank Rakyat, karena udah naik ke atas 4380 sebagai valid. Jadi strukturnya udah nggak downtrend. Kemudian setup udah kebentuk dari Maret kemarin, dan sekarang ini sebenarnya lagi mulai dari beberapa hari lalu sih lagi di area beli, ngetes atau jemput area beli di 3660, area kotak hijau inilah ya. Level pre-entry di 3660 dan level entry di 3500. Nah, buat yang pengen beli Bank Rakyat boleh pakai dua level itu sebagai tempat atau tempat untuk naruh antrian beli, atau langsung dibeli di harga penutupan sekarang di 3670 ya silahkan. Stop lossnya kalau kita ngomong trading, stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 3360. Saya pilih tutupnya. Kenapa? Karena kalau cuma turun shadownya aja, ditembus 3360 ini ditembus pakai shadownya aja, berarti belum valid tuh, belum sah breakdownnya. Kalau tutup di bawah 3360 baru tuh sah. Ada perubahan struktur lagi dari yang tadinya downtrendnya udahan, berarti ada tanda lanjut downtrend lagi gitu ya. Karena tren itu bisa berubah, dari downtrend bisa berubah jadi langsung uptrend, bisa juga berubah jadi sideways dulu kemudian uptrend juga bisa. Nah, ini ada kemungkinan sideways dulu terus uptrend. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau emang iya seperti itu, ya mudah-mudahan nggak lama ini ada tanda-tanda rebound, tanda-tanda yang jelas ya rebound gitu ya. Yang penting selama nggak ke bawah 3360, turun dan tutup di bawah 3360, silakan mau dibeli, masih aman gitu ya. Si Bank Rakyatnya kurang lebih seperti itu menurut point of view saya. Next, kita geser ke mana nih? Ada lagi? Udah. Sekarang kita bahas saham yang di request, yang ada di kolom komen. Ada dua saham sih yang di request ya. Pertama Bumi. Bumi ini sebenarnya nanya modalnya 116 kalau nggak salah ya. Terus enaknya di hold atau enggak? Oke. Pertanyaannya pertanyaan yang umum, punya barang enaknya masih bisa di hold atau enggak waktu floating profit. Terus kalau misalnya lagi floating loss. Kalau misalnya lagi floating profit, enaknya di TP atau di hold. Itu sih pertanyaan umum. Balik lagi seperti yang dibilang di awal, jualan itu susah, beli itu gampang. Jualan dalam keadaan profit itu aja susah, apalagi dalam keadaan minus. Nah, kalau kita lihat sekarang si Bumi, dia lagi di area beli sebenarnya ini. Jawaban singkat dan gampangnya adalah selama nggak ke bawah 104 silahkan disimpan. Tapi kalau misalnya di situ kebanyakan atau terlalu gede stop lossnya,
boleh dibagi dua lah, 108 dan 103. Jadi kalau ke bawah 109 exit sebagian dulu, karena saya nggak terlalu yakin kalau cuman turun ke bawah 109 itu bisa langsung atau bisa kencang turunnya ke bawah 104, kecuali dia turun ke bawah 104 atau bahkan tutup di bawah itu. Itu pun coba pantau lagi di sekitar 100 bulat atau sedikit di bawah itu ya, siapa tahu membal. Dan akan jauh lebih enak kalau si bumi berhasil naik ke atas 120. Itu sih. Kalau berhasil naik ke atas 115, ya ini ada peluang yang memperbesar peluang untuk nyamperin 119, 120. Mudah-mudahan sih berhasil breakout 120 ya, karena ini bisa dibilang ada bullish divergence juga, neckline-nya sementara ini di 120. Kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang ditanyain di kolom komen. Dan berikutnya ada Goto. Nah, si Goto pertanyaannya si Goto ini pertanyaannya beberapa hari kemarin ya, pokoknya dari beberapa waktu belakangan inilah, itu emang terdeteksi asing masuk di situ. Apalagi ya pertanyaannya, saya lupa, kalau nggak salah arahnya kemana gitu ya. Kalau kita lihat sementara ini ya, sekitar area 58, 55 ini krusial nih area ini. Jadi pantau ini area ya, pantau ini area. Mudah-mudahan dalam waktu dekat berhasil naik ke atas 61. Setidaknya lebih bagus lagi, maksudnya setidaknya naik ke atas 61 ya, lebih oke lagi, tutup di atas 60. Itu bikin satu sinyal rebound. Jadi kalau kita ganti view atau tampilan chartnya jadi line chart, ini jadi ada double bottom nih, tuh kan. Jadi ada double bottom dengan neckline di 60. Mudah-mudahan di breakout. Sekarang kan belum nih, hari ini cuma ngetes doang 60 terus kempes tutupan di 59. Coba lihat dalam waktu dekat besok. Yang penting jangan ke bawah 55 aja. Atau kalau misalnya nggak ke bawah 55, tutupannya di bawah 57, itu juga nggak enak gitu ya. Karena beberapa hari terakhir ini, 1-2 pekan terakhir, lowest close-nya itu di 57. Nah, jadi kalau tutup ada close baru di bawah 57, nggak enak tuh. Paling kayak gitu sih. Ini baru ada sinyal bullish reversal yang lebih enak kalau berhasil naik ke atas 60 atau 61 lah. Itu ya. Targetnya juga secara teknikal targetnya ya saya nggak berani nargetin jauh-jauh dulu, palingan ya di sini sih, area inilah 68, 67, 68 ini dulu kan jelas ini support di breakdown, terus balik lagi false breakdown, terus ini jadi support lagi, ini false lagi, ini jadi support terus di breakdown, direspon jadi resisten dan turun. Jadi kalau harga naik nyampe ke area 67, 68 lagi sekitaran ini, ada kemungkinan area ini direspon jadi resisten. Ya, direspon jadi resisten. Kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian berikutnya udah. Sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk hari Senin 7 Juli 2025. Sahamnya ada tiga saham yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam list jika belum ada ya. Saham pertama ada AADI. Si AADI hari ini menguat 1,1%. Tutupan di 7.000 pas. Candlenya masih higher low. Harusnya ini sih udah punya barang. Jadi strategi kali ini buat yang belum punya barang aja. Bukan buat yang mau nambah. Gitu ya. Kalau yang mau nambah, tunggu aja dulu. Tunggu dia clear. Saya sih nunggunya dia berhasil ke atas 7250 ya, bertahan di atas itu sih ada peluang yang lebih besar untuk lanjut ke 8.000 sampai 8,5 itu. Jadi buat yang belum punya barang dan masih minat incer ADI, silahkan ngantri di 6830 boleh. Kalau misalnya saya nggak mau ngantri langsung beli di harga sekarang boleh nggak? Ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 6650, atau mau langsung pasang di 6600 boleh. Itu ya, dihitung lagi aja money manajemennya. Yang penting kondisi sekarang ini terapkan money manajemennya, jangan sampai kalau ternyata apes kena stop loss hilangnya terlalu banyak, nanti recovery-nya susah karena drawdown-nya terlalu gede, drawdown equity-nya terlalu gede,
recovery-nya susah gitu ya. Kemudian berikutnya ada data, kok data data. Si data hari ini menguat tipis 0,4%, candlenya higher low tapi masih merah nih, tutup di bawah open hari ini. Yang bikin saya tertarik adalah oke lah kalau kita anggap ini ada setup, meskipun bukan setup yang paling ideal, tapi karena risikonya nggak gede-gede banget ya, masih agak gede sih ya, jadi tetap diatur money managementnya. Jadi bolehlah diincer ya, boleh diincer nih. Dan sekarang tutup di 12.40 ini lagi deket-deket area beli, hitungannya masih di area beli sih. Buat yang minat beli data, boleh ngantri atau pasang order belinya atau conditional order buy di 12.35 atau 12.30, 12.35 oke lah. Atau dipecah jadi dua, 12.35 dan 11.75. Stop loss yang sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 11.25. Kemudian target TP1 ada di 14.75. Kemudian saham ketiga ada laba. Nah, laba ini juga buat yang belum punya barang. Buat yang udah punya barang, misalnya tadi atau kemarin waktu live Instagram itu ikutan beli, ya di hold dulu aja, nggak masalah. Karena laba ada peluang dia lanjut menuju area target TP1 di range-nya sih 266 sampai 294 ya. Itu extend TP1-nya di 294. Kebetulan juga area Februari di sini. Area highest close di bulan Februari itu juga di 294. Jadi mudah-mudahan bisa ke 294 itu. Strateginya buat yang belum punya barang, ngantri aja di 228. Stop loss-nya sama-sama di bawah 208. Buat yang udah punya barang juga stop loss-nya sama di bawah 208 aja. Jangan terlalu banyak ke bawah gitu ya. Dan targetnya itu tadi range 266 sampai 294. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk hari Senin atau dalam waktu dekat di minggu depan. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, manfaatkan fitur-fitur GTC order, fitur conditional order yang ada. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.